Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa, kita juga harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita minggu ini yaitu tentang ketentuan ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilakukan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Jadi, dalam Islam ada yang disebut ibadah sholat Jumat. Nah, ibadah sholat Jumat ini yaitu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan dengan cara berjamaah, nggak boleh sendiri-sendiri, dan dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Jadi sholat Jumat ini adalah penggantinya sholat zuhur bagi laki-laki. Jadi laki-laki ini kalau hari Jumat dia melaksanakannya sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki yang tidak berhalangan maupun sakit. Jadi untuk laki-laki sholat Jumat ini hukumnya yaitu fardu ain, wajib ya. Wanita, anak-anak yang belum dewasa, hamba sahaya, dan orang yang dalam perjalanan tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat ya. Jadi kalau perempuan, terus anak-anak yang masih kecil, kemudian hamba sahaya, terus atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh, nah itu mereka tidak diwajibkan sholat Jumat. Untuk dapat melakukan sholat Jumat, jumlah jamaah yang hadir minimal 40 orang dan dilakukan di masjid yang dapat menampung banyak jamaah. Jadi minimal jamaahnya yaitu 40 orang baru bisa dilaksanakan sholat Jumat ya. Dalil perintah melaksanakan sholat Jumat adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 ya. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah itu dalil diwajibkannya sholat Jumat. Jadi kalau sudah waktunya sholat Jumat, harus cepat-cepat sholat Jumat, dan di sini perintahnya suruh meninggalkan jual beli. Nanti kalau sholat Jumatnya udah selesai, baru deh dilanjutin lagi aktivitasnya, aktivitas jual belinya gitu, seperti itu ya. Selanjutnya ada ketentuan sholat Jumat. Di sini yang pertama kita bahas syarat wajib sholat Jumat. Siapa saja yang wajib sholat Jumat? Syarat diwajibkannya sholat Jumat. Yang pertama beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam itu wajib sholat Jumat. Kemudian balik atau dewasa. Nah kalau anak-anak yang masih kecil itu tidak wajib sholat Jumat. Berakal. Jadi orangnya masih berakal sehat, tidak bukan orang gila gitu ya. Laki-laki, nah di sini laki-laki yang wajib sholat Jumat. Kalau perempuan tidak wajib sholat Jumat. Sehat, badannya sehat. Kalau misalkan sakit, yang benar-benar sakitnya tuh tidak bisa jalan ke masjid itu ya, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, nah itu tidak wajib sholat Jumat. Merdeka. Ya, artinya dia bukan seorang hamba sahaya. Ya, seperti kita kan bukan hamba sahaya ya.
Kemudian tidak uzur, artinya belum tua atau pikun. Jadi yang masih muda gitu ya. Kalau misalkan dia udah tua, yang sudah lemah, sudah pikun, itu tidak wajib sholat Jumat. Selanjutnya yaitu menetap, tidak dalam keadaan musafir. Artinya tidak sedang dalam perjalanan jauh. Artinya dia sedang di rumah gitu, sedang menetap ya. Itu tadi syarat wajibnya sholat Jumat. Kemudian sekarang syarat sahnya sholat Jumat. Sholat Jumat ini sah dilaksanakan apabila dilakukan pada waktu zuhur. Jadi dilaksanakannya itu pada waktu zuhur. Kalau misalkan bukan pada waktu zuhur, itu tidak sah sholat Jumatnya. Kemudian dilakukan 2 rakaat secara berjamaah. Jadi kalau dilaksanakannya sendiri-sendiri, itu tidak sah sholat Jumatnya. Kemudian berkhutbah 2 kali sebelum sholat Jumat. Jadi sebelum memulai sholat Jumat itu harus ada khutbahnya 2 kali. Ya, itu baru sah sholat Jumatnya. Kemudian dilakukan di suatu daerah yang dijadikan tempat tinggal ya. Jadi memang di daerah itu tuh tempat ada warganya gitu, yang bermukim di situ gitu ya. Kemudian sholat Jumat dilakukan sebagaimana sholat biasa, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi tata caranya itu seperti sholat pada biasa, pada umumnya ya, sholat seperti biasa, 2 rakaat seperti itu. Lanjut, sunnah-sunnah sholat Jumat. Jadi di sini sholat Jumat juga memiliki sunnah yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, mandi yang bersih dan bersiwak. Jadi sebelum sholat Jumat disunahkan untuk mandi dulu yang bersih, kemudian sikat gigi yang bersih. Kemudian memotong kuku, bercukur kumis, merapikan jenggot dan rambut. Jadi kan memotong kuku pada hari Jumat itu juga termasuk sunnah. Terus kalau mau sholat Jumat juga dirapihin kumisnya, jenggotnya, rambutnya gitu ya. Kemudian memakai pakaian terbaik yang rapi dan bersih, disunahkan berwarna putih. Jadi disunahkan itu memakai pakaiannya itu yang bagus gitu ya, dan disunahkannya warna putih. Kemudian memakai wangi-wangian, pakai minyak wangi sebelum sholat Jumat. Selanjutnya menghindari makan makanan yang mengandung bau-bauan. Misalkan sebelum sholat Jumat jangan dulu makan yang baunya menyengat. Misalkan makan jengkol, makan pete, atau kebanyakan makan bawang, atau ya pokoknya yang berbau gak enak gitu ya. Nah itu jangan makan dulu sebelum sholat Jumat. Kemudian bersegera datang ke masjid sebelum masuk waktu zuhur. Jadi kalau bisa disunahkan sebelum azan itu kalian sudah ada di masjid. Selanjutnya melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi waktu kalian sampai masjid, sebelum duduk di masjid disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya membaca Al-Quran, zikir, doa, dan sholawat untuk Nabi Muhammad. Nah itu disunahkan nih kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersolawat untuk Nabi Muhammad, dan banyak-banyak membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa. Jadi sunahnya masuk masjid itu didahulukan yang kaki kanan ya. Tuh. Selanjutnya halangan sholat Jumat. Maksudnya di sini orang-orang yang boleh tidak mengikuti sholat Jumat gitu ya. Yang pertama sakit. Jadi kalau orang sakit, sakitnya tuh bukan sakit yang biasa ya, sakit yang sampai dia nggak bisa untuk ke masjid gitu ya, yang sakitnya bikin lemes gitu nggak bisa ke masjid. Nah itu orang yang sedang sakit parah tersebut itu boleh tidak sholat Jumat, tetapi dia wajib sholat zuhur. Kemudian hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau misalkan hujannya benar-benar lebat banget sampai misalkan pakai payung pun basah gitu ya, nah itu nggak apa-apa, nggak sholat Jumat. Kemudian ada angin kencang, anginnya tuh bener-bener kayak angin puting beliung gitu.
Nah itu nggak apa-apa. Kemudian ada bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Pokoknya terjadi bencana alam sehingga kita sulit gitu untuk ke masjid. Nah itu nggak apa-apa tidak sholat Jumat, tapi wajib sholat zuhur. Yang ketiga, musafir, yaitu seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi kalau orang sedang bepergian yang jauh banget ya, bukan cuman bepergian yang dekat gitu deh, perjalanannya tuh jauh, nah itu tidak diwajibkan sholat Jumat, tetapi diwajibkan sholat zuhur. Yang terakhir, perjalanan menuju masjid tidak aman. Nah maksudnya misalkan dari rumah kita ke masjid, nah di sekitar rumah kita tuh keadaannya sedang tidak aman gitu, misalkan lagi ada bentrok antar warga, jadi kalau misalkan kita keluar kita takut kena gitu ya, takut diserang gitu. Nah itu baru kita diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat, tetapi tetap wajib sholat zuhur ya. Jadi ini orang-orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat, tetapi tetap wajib sholat zuhur ya. Selanjutnya ada adab melaksanakan sholat Jumat. Nah adabnya yang pertama, meluruskan saf atau barisan sholat. Jadi sebelum sholat Jumat dimulai, itu adabnya merapikan saf. Jadi misalkan pas berdiri, barisan depan tuh masih pada kosong, nah kita isi dulu gitu biar safnya itu rapi ya. Kemudian adab yang kedua, ketika khatib sedang berkhutbah, jamaah tidak boleh berbicara satu kata pun. Jadi saat khatib itu sedang khutbah, kita ini nggak boleh ngomong satu patah kata pun, itu nggak boleh ngomong. Jadi harus khusyuk mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Walaupun khutbahnya itu nggak kedengeran, tapi kita tetap tidak boleh ngomong ya. Kalau misalkan si khatib sedang berkhutbah terus kita berbicara, kita ngomong, itu sholat Jumat kita akan menjadi sia-sia gitu ya. Jadi jangan ngobrol waktu khatib sedang khutbah. Selanjutnya, ketentuan khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat ini juga memiliki ketentuan-ketentuan. Yang pertama ada rukun khutbah. Jadi rukunnya apa saja dalam khutbah? Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca shalawat atas Rasulullah. Terus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat kepada para jamaah. Nah, itu isi khutbahnya gitu ya. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dari 2 khutbah. Yang terakhir, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, itu rukunnya nih. Harus yang 6 rukun ini harus ada pada khutbah Jumat gitu ya. Jadi harus mengucapkan puji-pujian, harus membaca sholawat, harus membaca 2 kalimat syahadat, terus harus bernasihat atau isi dari khutbahnya itu harus ada. Kemudian harus membaca ayat Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir harus berdoa untuk semua umat Islamnya. Baru khutbahnya ini sah gitu. Kemudian ketentuan yang kedua ada syarat khutbah. Syaratnya yang pertama, khutbah dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Atau jadi khutbah ini dilaksanakan pada saat sudah masuk waktu zuhur. Syarat yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Jadi si khatibnya ini harus berdiri gitu ya kalau dia mampu. Tapi kalau misalkan memang sudah tua gitu ya, sudah tidak kuat berdiri, nah itu baru boleh duduk. Syarat yang ketiga yaitu khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Kan khutbahnya 2 kali ya. Nah, jadi selesai khutbah yang pertama, si khatibnya duduk dulu. Baru kemudian berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Syarat yang selanjutnya, khutbah Jumat disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Jadi biar semua jamaah itu kedengeran khutbahnya, maka si khatib ini harus menyampaikan khutbahnya ini dengan suara yang keras dan jelas, biar kedengeran oleh semua jamaah. Selanjutnya, khutbah Jumat dilaksanakan secara berturut-turut ya.
Jadi harus berturut-turut. Yang pertama, kemudian langsung lanjut yang kedua gitu. Selanjutnya, khotib suci dari hadas dan najis. Jadi, si khotibnya ini yang menyampaikan khutbahnya ini dia harus dalam keadaan suci, baik dari hadas maupun dari najis. Selanjutnya, khotib menutup aurat. Nah, ini ya, khotibnya harus menutup aurat ya. Selanjutnya ada sunnah khutbah. Dalam khutbah juga ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Nah, sunnahnya ini si khotibnya ini naik ke mimbar gitu. Kemudian yang kedua, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Jadi menghadapnya itu ke jamaah, bukan membelakangi gitu. Kemudian khotib hendaklah memberi salam ketika naik mimbar. Sunnah selanjutnya, khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Jadi habis salam, itu disunahkan khotibnya ini duduk dulu sambil mendengarkan azan. Kemudian, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, jelas, dan mudah difahami. Jadi bahasanya itu to the point gitu, jelas, maksudnya itu mudah dipahami gitu. Kemudian, khotib membaca sholawat atau doa yang lainnya ketika duduk di antara dua khutbah itu ya. Saat selesai khutbah yang pertama, waktu duduk itu disunahkan si khotibnya ini membaca sholawat atau doa-doa itu. Sunnah selanjutnya yaitu khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Jadi disunahkan itu berturut-turut, puji-pujian dulu, kemudian sholawat Nabi dulu, baru isi dari khutbahnya. Sunnah khutbah yang terakhir yaitu jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat ya. Selanjutnya, hikmah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini juga ada hikmahnya. Yang pertama, memuliakan hari Jumat. Karena dalam Islam itu hari Jumat itu adalah hari yang mulia, hari yang bagus gitu ya. Nah, dengan kita sholat Jumat ini, maka kita juga memuliakan hari Jumat. Tuh. Kemudian yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Karena sholat Jumat kan waktu berkumpulnya orang-orang Islam gitu ya. Nah, itu disitulah kita bisa menguatkan tali silaturahmi kita dengan sesama umat Islam. Kemudian yang ketiga, memperteguh keimanan. Jadi diharapkan iman kita semakin kuat gitu. Kemudian sarana bertambahnya ilmu pengetahuan. Karena kan ada khutbahnya, jadi ya isi dari khutbahnya itu bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Selanjutnya, melipat gandakan pahala kebaikan ya. Karena kan tadi banyak sunnah-sunnahnya ya sholat Jumat. Nah, itu. Jadi pahalanya berlipat-lipat gitu. Kemudian melatih kedisiplinan seorang muslim. Jadi kan kalau sholat Jumat nggak boleh telat gitu. Harus dia itu harus mengikuti sholat Jumat itu dari mulai azan, dari mulai khotib ini naik ke mimbar gitu. Jadi tidak boleh telat. Nah, di situ melatih kedisiplinan seorang muslim. Hikmah yang terakhir, mengingatkan kaum muslimin akan persamaan hak dan derajat. Jadi, semua manusia itu, semua umat muslim itu sama di hadapan Allah gitu ya. Coba lihat kalau sholat ya, misalkan di sholat Jumat, jamaahnya kalian lihat, yang datang duluan pasti safnya di depan gitu ya. Mau itu dia orang kaya atau orang miskin, mau pekerjaannya apapun, itu safnya itu tidak dibedakan gitu. Tidak dibedakan misalkan saf paling depan itu untuk orang yang kaya, saf selanjutnya untuk orang yang kerjanya ini gitu. Nah, itu tidak ya. Jadi ya udah semuanya sama gitu ya, tidak dibeda-bedakan seperti itu. Selanjutnya, tata cara sholat Jumat. Jadi di sini kita akan membahas tata caranya sholat Jumat dari mulai sebelum berangkat sholat Jumat hingga selesai sholat Jumat. Yang pertama,
Bersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Ya, jadi sebelum sholat Jumat, pastikan pakaian kita, terus badan kita, dan tempatnya itu harus suci dari hadas dan najis. Selanjutnya, mandi, memotong kuku, mencukur kumis. Ya, jadi sebelum sholat Jumat disunahkan mandi dulu, terus kukunya dipotong dulu, kumisnya dirapihin, jenggotnya dirapihin, rambutnya dirapihin. Kemudian memakai pakaian yang bersih, memakai wangi-wangian. Nah, tuh. Kemudian segera ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, tadi ya, pokoknya kalau sudah siap, jadi harus segera ke masjid. Gitu. Nah, sampai masjid sebelum duduk disunahkan untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Selanjutnya, disunahkan berzikir, bersolawat, dan membaca Al-Quran. Sambil menunggu azan, itu kita disunahkan untuk banyak-banyak berzikir, gitu, banyak-banyak berdoa, bersolawat, dan membaca Al-Quran. Kemudian, ketika waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan yang pertama. Nah, jadi pas sudah masuk waktu zuhur, si muadzinnya ini azan untuk yang pertama. Kemudian, nah setelah azan, jamaah sholat Jumat disunahkan untuk sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Selanjutnya, nah khotib naik mimbar dan mengucapkan salam. Setelah khotib mengucapkan salam, si muazin ini mengumandangkan azan yang kedua. Jadi, tadi ya setelah sholat sunnah, si khotib ini naik ke mimbar, kemudian mengucapkan salam. Nah, habis khotibnya mengucapkan salam, khotibnya duduk, kemudian si muazinnya ini mengumandangkan azan yang kedua. Tuh. Kemudian khotib menyampaikan 2 khutbah dengan duduk di antara keduanya. Tadi ya setelah muazinnya selesai mengumandangkan azan, baru si khotibnya ini memulai khutbahnya 2 kali dan duduk di antara 2 khutbah. Jadi selesai khutbah yang pertama, si khotibnya duduk, kemudian baru khutbah yang kedua berdiri lagi gitu. Nah, ini untuk yang sholat Jumatnya itu memakai 2 kali azan. Tapi ada yang sholat Jumatnya itu azannya cuma sekali. Nah, perbedaannya, kalau yang tadi azannya 2 kali itu, ketika masuk waktu zuhur, azan dulu kan, azan dulu, kemudian khotibnya naik mimbar, mengucap salam, kemudian azan lagi. Tapi kalau yang azannya cuma sekali, si khotibnya ini naik mimbar dulu, terus salam, kemudian azan. Jadi nggak ada azan yang pertama gitu. Jadi si khotibnya langsung naik ke mimbar walaupun belum azan. Terus salam, baru deh azan. Dan azannya itu cuma sekali gitu ya. Jadi mau azannya sekali atau 2 kali itu nggak apa-apa ya. Nah, abis si khotibnya menyampaikan 2 khutbah, jamaah memperhatikan dan khusyuk, tidak berbicara. Jadi pas si khotib berkhutbah, jamaahnya itu nggak boleh berisik ya. Harus mendengarkan dengan khusyuk. Selanjutnya, muazin mengumandangkan iqomah. Maaf ya, kurang itu, iqomah. Jadi setelah si khotibnya selesai khutbah 2 kali, kemudian muazinnya mengumandangkan iqomah, tanda sholat Jumat akan dimulai. Kemudian, jamaah bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat dan merapikan saf. Jadi pas mau mulai, pas abis iqomah kan pada diri, terus dirapihin deh safnya yang masih kosong diisi gitu ya. Itu dirapihkan safnya. Kemudian, imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Nah, setelah rapi safnya, mulai deh sholat Jumatnya ya, yang dipimpin oleh seorang imam. Kemudian, disunahkan berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Jadi pas sholat Jumat udah selesai, ya disunahkan zikir dulu gitu, doa dulu ya, jangan langsung pulang gitu. Kemudian disunahkan sholat sunnah ba'diyah sebelum meninggalkan masjid. Jadi abis zikir, abis doa, nah sebelum pulang ke rumah itu disunahkan sholat sunnah ba'diyah atau sholat sunnah setelah sholat Jumat, seperti itu ya. Oke, cukup sekian materi kita minggu ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah.
Ibu akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.